Mimpi saya sebenarnya tuh pengen keliling dunia pakai motor matic. Nah, kenapa pilih Mekah untuk jadi yang pertama? Karena Cina itu setiap hari kita disuguhi dengan pemandangan yang berbeda terus. Jadi takjub terus. Kalau ada gunung dia buat terowongan. Nah, kalau di kita kan muter. Iya, Kalau iya, enggak iya. gunungnya dipangkas. Dia enggak. Jadi gunungnya itu dijaga. Pernah nggak sampai kayak rasa takut? Kita biasanya nih di Indonesia aja kalau kita lewat lorong-lorong sepi Iya. itu kan kadang ada ketakutan. Iya. Sebentar ada yang hadang ini. Kemarin masuk di Afghanistan, dicek berkas-berkas kita dengan Taliban yang pegang senjata, pakai sorban dari jauh aja kita ngeliat, waduh gokil. Jangan-jangan Allah ini tidak mengizinkan saya orang pendosa seperti ini. Prinsipnya kalau mau ke tujuan itu jangan pulang kalau belum sampai. Seorang biker asal Makassar yang memutuskan untuk naik motor ke Tanah Suci. Di balik perjalanannya, selain untuk melaksanakan ibadah, tentu banyak sekali hal-hal yang didapatkan di lapangan yang di-share dan muncul di hadapan layar kita. Dan ini yang membawanya menjadi salah satu orang yang mendapatkan apresiasi di panggung penghargaan, baik itu dari TikTok dan juga sampai mendapatkan motor yang baru. Rider asal Makassar ini, Om Daeng, selamat datang di Cerita Siap. Masyarakat. Terima kasih, siap. Hari ini kita ngobrol tentang bagaimana Om Daeng ini menjadikan motor dan iman ya sebagai bekal untuk melintasi banyak batas. Boleh cerita awal dulu. Ini kita sama-sama orang Makassar. Orang Makassar. Om Daeng. Jadi kayak saya agak ke-trigger terus logat-logat Makassar gue gitu. Tapi karena kita penontonnya nasional ya udah. Kita coba balogat sedikit. Balogat sedikit. Oke, Om Daeng apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sehari-hari ini sekarang ngapain Om Daeng? Om Daeng baru tiba dari Mekah. Iya, aktivitas saya tuh sebelumnya untuk sekarang ini 4 tahun ke belakang tuh saya pengangguran sebenarnya. Jadi saya full jalan-jalan aja pakai motor gitu. Sebelumnya saya di perusahaan swasta lah. Sebelumnya di perusahaan swasta, kemudian sampai sekarang akhirnya motoran ke luar negeri. Tapi sebelum itu lagi sebenarnya kok bisa jatuh cinta dengan motor gitu? Iya, sebenarnya itu hobi udah dari lama sih sebenarnya. Cuman mewujudkan untuk bisa jalan-jalan itu ya setelah resign itu tadi, karena zaman dulu kan kita pasti terikat pekerjaan lah, waktunya kurang untuk melakukan perjalanan jauh gitu. Nah, kenapa saya putuskan untuk resign? Biar saya itu bisa full, benar-benar full bisa motoran gitu. Resign di tahun berapa? Tahun berapa ya kemarin tuh ya? Tahun 2021 ya kalau tidak salah. 2021. Berarti terus suka motornya dari tahun berapa? Dari zaman nggak lama juga sih ya, dari zaman kuliah lah, nggak terlalu lama sih. Dari zaman kuliah udah mulai suka motor. Betul. Motor pertamanya Om Daeng apa? Motor klasik sih punya bapak zaman dulu itu. Honda apa gitu, saya lupa lagi. Kayak CB gitu. Iya, klasik lah ya. Klasik gitu. Tapi Om Daeng ini lebih suka motor yang klasik kah atau yang kayak sekarang mungkin yang sering dipakai Matic? Keduanya sebenarnya. Keduanya suka juga klasik. Berarti ada koleksi klasiknya juga? Enggak juga sih. Untuk sekarang enggak ada. Baik. Nah, Om Daeng, saya penasaran ini. Kenapa sampai memutuskan untuk umroh naik motor? Oke. Ya, umroh pakai naik motor. Maksudnya kan itu bikin capek, Om. Itu naik, kita kalau mau pergi umroh naik pesawat sampai tiba langsung umroh. Kenapa Om Daeng ini memilih naik motor gitu? Iya. Jadi ya satu karena memang saya hobi motoran. Jadi saya cerita sedikit, dulunya itu saya sebelum motoran ke Mekah, saya itu keliling Indonesia dulu 3 tahun, selama 3 tahun keliling Indonesia dan selama 2 putaran keliling Indonesia tuh pakai motor yang kemarin nih. Nah dari situ kan habis tuh Indonesia tuh kemana lagi ya, tentunya keluar lah, pengennya keluar. Ya benar-benar mimpi saya sebenarnya tuh pengen keliling dunia pakai motor matic. Itu sebenarnya mimpi saya. Nah, kenapa pilih Saudi atau Mekah untuk jadi yang pertama yang saya kunjungi untuk perjalanan jauh ke
luar sana karena pengen itu biar berkah. Jadi sebelum memulai perjalanan lain di luar negeri sana, ya saya pengennya ke Mekah dulu kayak gitu. Sungkem dulu di sana ya kan, minta restu dulu di sana. Kalau Makassar bilang apa tabe begitu ya. Begitulah kira-kira. Ya, jadi memilih untuk umroh dulu. Nah, ini tercetusnya kepikiran itu di kapan? Berapa? Apakah ini prepare-nya langsung tiba-tiba saya mau umroh naik motor berangkat gitu atau ada persiapannya? Nah, sebelumnya saya terinspirasi dulu tuh sama sebelum kan memang nggak pikiran kalau ada jalan naik motor ke Mekah kan. Tapi ternyata zaman dulu itu ada seorang bikers sama anaknya kalau nggak salah itu motoran ke sana kayak gitu. Itu jadi inspirasi banget sama saya tuh zaman itu. Nah, dari situ saya juga pengen seperti itu. Kenapa enggak saya juga kayak gitu ngikuti jejaknya ya kan. Dan itu sudah 2 tahun yang lalu muncul ide itu. Dan akhirnya kita rencanakan dan baru terrealisasi tahun ini, alhamdulillah. Waktu Om Daeng mulai memutuskan untuk saya mau mulai nih, udah diumumkan nih. Itu berapa persentasenya orang yang setuju? Ada juga mungkin orang gila ini orang gitu. Banyak yang support sih sebenarnya, karena mungkin kalau dibilang ragu ada yang ragu pasti ada, tapi kebanyakannya tuh support sih, karena mereka udah tahu kalau sebelumnya itu saya sudah melakukan perjalanan jauh, jadi mereka yakin lah Om Daeng pasti bisa seperti itu. Sebagai orang yang asli Makassar, Goa, Goa. Om Daeng orang Goa. Nah, ini kan kita di Goa itu ada culture namanya juga Mas Sompo perantau gitu ya. Nah, seberapa besar peran itu mungkin yang pernah dinasihatkan lah oleh orang-orang tua dalam perjalanan Om Daeng ini? Iya, itu mungkin pengaruh banget ya. Karena darah Makassar ini kental sekali. Jadi kita prinsipnya kalau mau ke tujuan itu ya pokoknya jangan pulang kalau belum sampai begitu. Prinsip itu kupakai terus lah. Jadi zaman dulu dari keliling Indonesia dulu. Yang pertama kali saya diragukan itu saya pernah keliling Indonesia itu kan 1 tahun tidak pulang kan. Banyak orang yang berpikir tidak bakalan sampai nih apalagi setahun tuh. Saya punya prinsip waktu itu saya nggak akan pulang kalau misi ini belum selesai. Dan sampai sekarang masih saya terapkan. Kualea ngitalangan atau alia. Nah, Om Daeng menggunakan brand Om Daeng nih. Tapi saya penasaran. Om Daeng ini sebenarnya Daeng apa sih sebenarnya, nama asli siapa sebenarnya? Kalau nama asliku Ansar, Makassar banget itu. Ansar. Anca. Nah, itu panggilan kecilku sebenarnya. Kalau nama asliku itu Ansar. Nah, kalau keluarga biasanya panggilnya Anca, Daeng Anca. Saya bikin film Mampanai kemarin, nama tokonya Anca. Anca. Oke. Berarti Daeng Anca ini. Daeng Anca. Nah, kenapa saya pakai kemudian Om Daeng itu di semua sosial mediaku? Karena untuk sekarang kan saya sudah stay mini di Jawa Timur karena kebetulan istri orang sana. Nah, makanya saya pakai nama akun Om Daeng itu supaya orang tetap ngeh kalau saya itu asli Makassar. Karena sekarang sudah stay di Lumajang tuh sekarang. Di Lumajang. Biar tidak menghilangkan identitas Makassarnya. Menggunakan brand Om Daeng itu betul. Walaupun stay-nya lebih banyak di Lumajang saat ini. Betul. Baik. Nah, dari sudut pandang saya panggilnya Daeng Anca aja ya. Boleh. Dari sudut pandang Daeng Anca ini, melihat gaya bikers untuk lokal secara di Indonesia ini dengan luar negeri ada perbedaan mendasar nggak? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk ini ya. Untuk peturing ya, saya ngelihatnya peturing karena saya sukanya touring aja. Jadi untuk peturing kita di Indonesia sama luar itu tidak jauh beda. Malah sebenarnya lebih handal kita sebenarnya itu. Kalau peturing Indonesia itu segala medan. Jadi makanya kalau ada orang Indonesia touring ke luar sudah tidak diragukan lagi karena sudah terlatih dengan medan-medan di Indonesia ini kayak seperti ini. Berarti kalau sudah menguasai Indonesia, insya Allah kalau keluar juga itu jauh lebih mudah lah. Harusnya ya, karena skillnya udah di atas rata-rata. Betul, tahu sendiri kalau orang naik motor di sini bagaimana. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang paling berat medannya itu di mana? Indonesia ya? Iya.
Kalau Indonesia kemarin terakhir sebelum saya berangkat itu saya ke Papua kan. Nah itu lumayan berat sih karena ada beberapa kabupaten di sana itu yang kita untuk menuju ke kabupaten itu masih jalan tanah kayak gitu dan pegunungan, dan tahu sendirilah di Papua kondisinya seperti apa, ya itu cukup menantang sih. Oke. Nah berarti yang didapati kalau mau dibandingkan antara Mekah dan yang kejadian Papua tadi, yang mana yang lebih kayak saya nggak mau terulang lagi yang ini? Sebenarnya di perjalanan ke Mekah kemarin juga sih sebenarnya banyak juga tantangannya sih, kayak Pak kemarin masuk di Afghanistan itu kan, ya lumayan menantang lah, medannya lewati gurun pasir itu sama hampir 5 harian. Itu cukup menantang juga sih, cuman tidak membuat saya kemudian berpikir tidak mau ke sana lagi. Sebenarnya itu membuat candu sih. Oke. Berarti tantangan itu candu ya. Asli. Iya. Baik, dengan Cak. Kita waktu ke Tanah Suci, berapa lama itu melakukan persiapan dan akhirnya memutuskan oke saya berangkat gitu. Ya. Tadi mungkin sempat saya bahas juga, itu persiapannya selama 2 tahun sebenarnya. Jadi selama 2 tahun itu saya persiapkan semacam dokumen motornya, visa, terus memilih rute yang saya lewati, terus mempelajari regulasi negara-negara yang saya lewati kayak gitu. Berarti kalau kayak visa diurus di sini atau nanti pada saat di perjalanan? Jadi ada beberapa visa yang ada satu visa yang saya urus di sini, itu visa Cina, karena visa kan 90 hari ya, kita sudah harus masuk ke negara tersebut. Jadi yang paling dekat dari sini itu Cina, jadi saya urus visa Cina dari sini. Selebihnya saya urus di negara sebelum saya masuk. Negara sebelumnya ya. Jadi karena beberapa negara-negara yang dilintasi ini ada beberapa negara yang harus punya visa ya. Iya. Berarti Cina tadi. Cina, terus Afghanistan, Uni Emirat Arab, sama Saudi. Saudi sendiri. Ya. Persiapan itu pasti kan salah satunya udah hitung nih ongkosnya berapa kira-kira. Nah boleh di-share nggak Om kira-kira dengan Cap mempersiapkan berapa besar budget sebelum berangkat? Iya. Sebenarnya nggak full ya, itu prediksi saya tuh untuk perjalanan kemarin itu di awal sekitar 300 jutaan lah. Karena saya hanya mempersiapkan separuhnya lah. Karena memang alhamdulillahnya dari awal saya meniatkan perjalanan ini ada brand lah yang siap support perjalanan itu. Jadi saya siapkan budget separuhnya aja, jadi separuhnya lagi itu dari brand. Berarti benar-benar penuh perencanaan ini dengan saya. Iya betul ya. Jadi bukan yang tiba-tiba kepikiran oke besok start gitu. Jangan. Jangan ya. Harus ada selain mental juga materinya juga harus siap. Harus banget. Kemudian akhirnya memutuskan berangkat setelah ada sponsor. Nah di perjalanan ini itu dana akhirnya gimana? Cukup enggak? Jadi kalau misalnya nih tidak tanpa sponsor tadi, menurut dengan Ca ini cukup enggak ini biayanya? Kalau cuma 150 itu tadi. Nah itu tadi sebenarnya yang sponsor yang saya bilang yang akan nutupi separuhnya itu dari awal udah bilang seperti itu. Jadi kalau digabungkan dengan budget yang saya punya itu sudah pas sebenarnya. Nah kebenarannya alhamdulillahnya mungkin rezeki anak soleh ya. Ini pas saya mau berangkat, kita sudah publish kalau sebulan lebih lagi kita akan berangkat, itu ada brand lah yang menghubungi dan siap support kayak gitu. Ya alhamdulillah cukup aja. Jadi biaya yang paling besar waktu dengan Cak kesana itu apa yang paling banyak biayanya? Paling banyak ya. Paling banyak itu mungkin di penginapan kali ya, karena tiap hari kita di penginapan kan. Ya itu sih mungkin dikali selama 7 bulan ya lumayan sih sebenarnya. Sama mungkin di di biaya internet kali ya. Internet juga ya lumayan karena saya tetap pakai roaming di sana kan, pakai roaming, dan itu bisa per bulannya ya sampai 5 jutaan lah per bulan. 5 jutaan per bulan hanya untuk paket data. Iya. Lumayan ya. Lumayan sekali. Ya. Nah, jadi
sampai ke sana berarti lebih banyak ke penginapan. Tapi kalau di negara lain itu kayak solidaritas antara sesama rider terbangun nggak sih dengan Cak? Iya, kalau di Asia Tenggara mungkin iya. Jadi itu pun separuh lah ya. Karena yang saya lewati itu cuman Asia Tenggara ini Malaysia sama Thailand, Laos. Nah kalau yang paling apa namanya itu ya, paling solid lah komunitas motornya itu negara jiran kita, Malaysia. Itu dari awal datang dijemput, masuk ke setiap apa kalau di sana ya, negeri kali ya. Negeri itu selalu diantar, terus dijemput, terus disiapkan penginapan dan lain-lain. Pokoknya didampingi terus lah sama mereka. Kayak gitu. Itu Malaysia itu gokil. Malaysia ya. Malaysia itu terbaik ya. Terbaik. Nah, pada saat di jalan nanti kan banyak pasti cerita di belakang layar lah ya yang mungkin tidak sempat terposting Mbak Gita gitu mungkin. Pernah enggak sampai kayak rasa takut ini kan kita mikirnya gini dengan Cak, kita biasanya nih di Indonesia aja kalau kita lewat lorong-lorong sepi itu kan kadang ada ketakutan sebentar ada yang hadang ini kan ke negara orang gitu. Gimana sih cara dengan Cak ini untuk memanage rasa itu atau mengantisipasi itu gitu? Kalau rasa takut alhamdulillah tidak. Kalau maksudnya mungkin kalau ketemu dengan yang jahat dan lain-lain, alhamdulillah tidak. Saya lebih tegang itu kalau sudah di perbatasan mau nyebrang ke negara sebelah itu lebih menegangkan menurut saya. Perbatasan itu ya? Iya, karena ketakutannya kan ditolak kan. Mereka kan punya wewenang untuk menolak kita. Nah, kalau di saat kita ditolak ya muter jauh untuk menghindari negara satu ini kayak gitu. Itu lebih tegang sih. Jadi setiap di video saya itu pasti saya sampaikan kalau sudah mau masuk perbatasan pasti saya tegang. Pasti itu. Itu ketegangan paling tinggi. Menurut saya begitu. Berarti itu juga menentukan pemilihan rute. Iya. Berarti start dari Lumajang, total berapa kali naik kapalnya penyeberangan ini? Oke. Jadi kalau dihitung-hitung 3 kali berarti ya. Pertama dari sini dulu nyebrang dari Merak ke Bakahuni ya, Bakahuni, di Lampung. Nah, setelah itu riding lagi sampai ke Sumatera Utara. Di situ ada namanya Pelabuhan Tanjung Balai. Tanjung Balai itu kita naik kapal menuju ke Port Klang di Malaysia sana. Habis itu darat lagi, nanti ketemu laut lagi di Iran. Nanti di Iran kita naik kapal lagi menuju Uni Emirat Arab. Itu sih 3 kali berarti ya. Berarti tadi dari Sumatera Malaysia dulu. Nah, boleh di ini enggak? Malaysia dulu terus. Urutan negaranya. Dari Malaysia, habis itu kita masuk Thailand. Laos. Habis itu kita masuk China. Oh, jadi mutar naik. Nah, itu dia. Nah, kenapa mutar naik? Alasannya karena Myanmar ini yang sebenarnya rutenya itu bisa pendek, tapi sekarang Myanmar itu masih close, masih belum bisa dilewati. Oh, karena lagi konflik ya? Lagi konflik. Makanya kita muter naik ke China. Itu tembusnya di Kazakhstan. Negara Tantan semua tuh. Terus masuk Uzbekistan, Tajikistan. Habis itu masuk negara yang menurutku agak banyak tantangannya lah di Afghanistan. Setelah itu masuk Iran, Uni Emirat Arab tadi, terus Oman, ya sampai di Saudi. Pernah enggak dengan Cak ini berpikir bahwa saya mau ini deh usaha lewat Myanmar ini dulu? Kalau usaha sih enggak ya. Cuman itu tadi yang persiapan 2 tahun itu, selama 2 tahun itu kita update info terus Myanmar ini udah bisa dilewati apa enggak gitu, supaya selain persiapan ya kita juga menunggu sampai negara ini bisa kita masuki, bisa lewati gitu lah. Kalau untuk nyoba enggak kayak gitu, dan sampai saat kita mau berangkat itu masih close. Rutenya memang sudah siap, sudah direncanakan ya. Karena jadi sebelum berangkat udah tahu, kita nggak bisa lewat sini, harus lewat atas ini. Ya, rute plan A, plan B-nya juga sudah kita siapkan. Jadi semuanya nggak bisa lewat sini, kita lewat sini kayak gitu-gitu. Dan naik motor ini, motornya full standar atau ada yang dimodifikasi? Saya suka standar. Jadi mesin itu full standar. Cuman ada bagian CVT-nya itu di gear rasionya yang saya rubah gitu. Selebihnya full standar.
gear rasionya dikecilin, dibesarin. Dikecilin jatuhnya ya. Jatuhnya. Berarti dia meningkatkan akselerasi berarti bawahnya ya betul. Oke, berarti lebih cepat ngebutnya ya. Iya. Napasnya pendek dibilang orang. Iya. betul. Kenapa dengan Cak lebih memilih bahwa mending cepat, kalau napas pendek kan jatuhnya nggak bisa lebih sustain kan untuk jangka panjang gitu. Napas pendek karena saya sebenarnya pada dasarnya nggak suka terlalu kencang juga. Ya nyantai-nyantai saja. Dan kita sudah pelajari juga negara-negara yang akan kita lewati ini kebanyakan pegunungan. Dan kalau girasionya kecil kan tanjakan ya mudah dilibas lah kayak gitu. Itu pertimbangannya. Kayak suspensi standar normal semua. Oh tidak. Tidak. Iya, ada brandnya juga. Ya. Oke, pakai sudah sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Sengaja itu diganti supaya mendukung performa gitu. Iya, jadi bukan hanya aksesoris doang, tapi memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Knalpot secara look sih standar ya. Cuman itu sebenarnya ada berat-beratnya sedikit lah. Oke, dibubut gitu ya kata anak-anak motor sekarang. Iya. Biar nggak ngantuk di jalan. Iya kan, kalau kan suaranya itu kadang apalagi Matic ya kayak halus sekali ya. Ya ada bubuk-bubuknya di. Kalau ngebas sedikit kan enak tuh. Iya. Tapi kan ini perjalanan panjang gitu. Biasa kan kayak kita kan itu memang kayak apa ya, kayak ditimang-timang. Pernah nggak kejadian kayak gitu yang langsung kayak tiba-tiba mau kayak ketiduran atau micro sleep gitu? Nah, yang saya rasakan ya selama perjalanan kemarin tuh tidak pernah merasakan ngantuk sama sekali. Mungkin dikarenakan selalu takjub melihat negara luar kali ya. Jadi nggak ada momen yang pengen saya lewatkan. Jadi mata itu melek terus ngelihat jalannya mereka, rumah mereka di jalan seperti itu. Jadi nggak pernah ngantuk. Jadi kayak excited gitu ya. Asli, apalagi lewat Cina kemarin. Keren banget. Cina ya. Cina gokil. Apanya sih luar biasa. Emang di Cina bagian mana ini dengan lewatnya? Aku tak hafal sih nama kotanya ya. Pokoknya kita melewati jalur sutra lah itu. Mulai dari Laos, masuk Laos itu nanti tembusnya di provinsi Xinjiang kalau saya nggak salah. Jadi Cina itu setiap hari kita disuguhi dengan pemandangan yang berbeda terus. Jadi takjub terus. Jadi di Cina itu semuanya lengkap. Jadi ada pegunungannya savananya yang begitu panjang gurun pasirnya danaunya semuanya ada di Cina. Itu bikin kita geleng-geleng kepala kalau masuk di Cina. Belum lagi jadi di sana itu yang bikin takjub lagi itu jalannya. Kalau di sana kan bebas kita itu motor itu masuk tol kan. Iya. Bebas masuk tol di sana. Oh, di sana bebas masuk tol. Free, iya. Nah, kita tuh takjubnya kayak gini. Mereka itu sampai kepikiran buat jalan yang gimana rasanya orang itu tidak merasa kalau ini ketinggian. Jadi kayak semuanya kita naik ke ketinggian 4.000 ini, 4.000 mdpl. Kalau langsung kan tinggi banget tuh rasanya kan. Nah, dia tuh buat seolah-olah rata. Jadi pelan-pelan naik. Jadi kalau dia dapat kayak lembah gitu, dia buat jembatan di situ. Jadi terus kalau ada gunung, dia buat terowongan. Nah, kalau di kita kan muter. Kalau enggak gunungnya dipangkas ya. Kalau dia enggak, jadi gunungnya itu tetap dijaga. Jadi keindahan alamnya itu tetap terjaga. Tapi secara apa itu namanya? Ini enggak mengurangi apa namanya istilahnya. Jadi kita pun berkendara tetap nyaman kayak gitu. Tidak terasa tiba-tiba udah di ketinggian 4.000 mungkin ya. Karena rata terus dirasa. Iya. Dan sepanjang jalan itu memang gokil sih, pemandangannya luar biasa. Itu Cina ya. Asli, sampai ke pelosok-pelosok pun tetap modern mereka. Di Cina ada jalan rusak gak? Wah, belum pernah nemu. Belum pernah nemu. Kalau di Indonesia banyak ya? Banyak. Banyak. Oke. Nah, Ling, apa-apa saja peralatan yang menurut Deng Anca nih kalau untuk melakukan perjalanan seperti itu yang harus memang dibawa? Yang wajib dibawa. Khususnya untuk motor sih itu mungkin. Kunci-kunci kalau kita dibilang kunci-kunci motor ya wajib kita bawa. Ya terus spare part yang sering kita gunakan. Nah, biasanya saya itu ya kayak kampas rem, fibel. Terus bagian kirian lah, kalau motor matic itu kan dia penyakitnya di kirian lah biasa. Nah itu saya ringan-ringan.
Selebihnya alat untuk bertahan hidup di jalan saya biasanya bawa untuk kondisi darurat itu memang sengaja saya siapkan seperti tenda. Ya alat outdoor lah. Kalau darurat ya itu bisa dipakai. Kalau tidak semuanya amit-amit rusak terus di tengah jalan tidak ada penginapan dan lain-lain. Nah itu kita bisa bertahan hidup dengan dengan cara seperti itu. Saya juga bawa kompor portable ya. Di situ ada. Itu saya taruh di bagian depan itu. Jadi khusus bahan-bahan untuk masak kayak ya mie instan. Berarti kopi. Makan Indomie juga ya? Itu sering sekali saya pecinta Indomie. Iya. Nah, dengan Cak, Siap. Selain itu bawa spare part juga? Bawa juga. Ya, yang ringan-ringan aja. Nah, di antara semua spare part yang ada itu apa saja yang diganti selama perjalanan 7 bulan ini? Yang paling sering tadi itu yang saya bilang kampas rem itu. Kampas rem. Oh iya, nyawa itu ya. Iya, paling sering cepat habis juga itu. Sama Fibel nggak terlalu sih, cuma 2 kali. Terus di kirian itu ada kampas ganda itu saya ganti kalau salah 2 kali lah. 2 kali. Selebihnya spare part lain yang nggak saya bawa tapi diganti seperti ban itu. Ban ya. Sempat ganti juga cuman belinya di sana gitu, belinya di jalan. Dan itu diganti cari bengkel di sana gitu? Atau iya, bengkel sendiri? Sedapatnya. Kalau masih di Asia Tenggara kan masih ada bengkel-bengkel resmi Yamaha lah ya. Iya. Kalau sudah di luar dari itu ya bengkel senemunya aja, sedapatnya aja. Kalau nggak dapat ya bongkar sendiri. Wih, berarti knowledge dalam merawat motor juga dengan Cak ini punya ya? Iya, setidaknya paham lah sedikit-sedikit. Yeah. Oke. Nah, saya penasaran masalah waktunya ini, manajemen time-nya. Itu bagaimana dengan Cak mengatur bahwa tiap hari harus berapa kilo? Startnya di jam berapa sampai jam berapa? Iya, itu sih saya pertimbangkan banget karena kita kan hampir tiap hari jalan ya. Jadi masalah waktu itu kita atur banget supaya istirahat kita itu cukup. Jadi saya itu ridingnya hanya saya berangkat biasa itu dari jam 7 paling lama jam 8 lah. Udah jalan jam 4 sore atau sampai jam 5 itu saya sudah harus sampai di hotel. Kayak gitu. Saya sudah harus dapat hotel, istirahat, ngedit, habis itu ya tidur, habis itu pagi lanjut lagi kayak gitu. Itu saya pertimbangkan banget karena kita di jalan ini kan kalau tidak pandai-pandai atur waktu istirahat, bahaya. Nggak ada yang perhatikan kayak di jalan. Iya. Kalau sakit nggak ada yang. Nggak ada. Orang Makassar bilang capu-capu gitu ya. Nggak ada yang elus-elus gitu. Nah, selama perjalanan itu ada momen nggak yang pas mungkin ada spare part yang mau diganti tapi ternyata udah nggak ada spare partnya? Oh iya, ada di luar dari spare part yang saya bawa, bukan habis sih. Ya, karena yang di luar dugaan ternyata itu rusak, seperti kayak seal depan shock depan itu sempat bocor, dan itu di jalan sepanjang jalan itu saya nggak nemu yang bengkel yang jual, dan akhirnya kita kirim lah dari Indonesia ke sana. Waktu itu di Tajikistan sih. Selebihnya spare part apa lagi ya? Nggak ada sih. Itu aja sih. Oke. Ya. Nah ini kan 7 bulan dengan Cak meninggalkan Indonesia dan tentu meninggalkan keluarga juga nih. Ini gimana nih ngomongnya ke keluarga waktu mau berangkat sampai pas di perjalanan untuk? Iya. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang tanya begitu. Kenapa bisa keluarga ini bisa ngerelakan sampai berbulan-bulan di luar sana nggak bertemu dengan keluarga. Padahal sebenarnya kalau di kita nggak terlalu yang bagaimana. Anak-anak dan istri itu dari dulu support banget dengan apa yang saya lakukan sekarang ini. Jadi nggak sulit untuk minta izin ke mereka itu. Ya tinggal ngomong aja, nanti bulan segini saya mau kesini. Oh iya, oke. Pasti mereka support. Nggak terlalu sulit lah. Ada syaratnya nggak boleh berangkat tapi harus? Enggak juga. Untungnya anak-anak dan istri saya itu anak-anak yang soleh semua sama istri yang soleh. Alhamdulillah. Zaman ya. Terus cara komunikasinya gimana dengan Cak selama di perjalanan? Oke.
Ini yang wajib. Jadi ada wajibnya. Ada wajibnya. Apa itu wajibnya? Biasanya wajib dalam sehari itu video call, khususnya untuk anak nih. Anak saya yang kecil itu wajib video call dalam sehari, bisa sekali sampai 2 kali. Kalau enggak pasti ngambek lah dia. Iya. Berarti tiap mau istirahat video call dulu gitu. Biasanya di jalan pas istirahat tengah hari gitu, terus malam kayak gitu. Karena ada perbedaan waktu juga ya. Iya, betul. Oke. Ini kan perjalanan diambil startnya bulan berapa kemarin? April ya? April, ya. April. Nah, terus sampainya November. Ya. November. Berarti emang sengaja dipilih waktu itu ya? Kalau berangkatnya ya. Kalau berangkatnya ya dipilih April itu tadi. Tapi kalau untuk nyampainya sebenarnya prediksi saya itu Desember malah. Saya tuh nyampe. Tapi ternyata sebulan lebih cepat ya? Lebih cepat. Kayak gitu. Nah, di antara semua negara yang dilewati tadi, yang mana negara yang paling bikin ya deg-degan lah? Deg-degan. Afghanistan lah. Afghanistan. Teman-teman yang nonton ini pasti sudah tahu ini. Apa sih yang terjadi di Afghanistan? Kenapa? Dia menurutku lebih menantang sih ya. Dari situasi negaranya saat ini. Mereka kalau nggak salah baru 4 tahun ini ya. Keluar dari penjajahan lah istilahnya. Mereka menguasai negaranya sendiri itu baru 4 tahun yang lalu. Jadi suasana itu masih kerasa. Masih ada mencekam begitu ya. Asli. Baru kita masuk aja udah kerasa. Dari suasananya. Jadi bangunan itu kayak banyak yang roboh, tidak ada yang tinggi. Jadi kawat-kawat di mana-mana. Terus setiap berapa kilo ada palang yang kita harus dicek berkas-berkas kita dengan pegang senjata gitu. Dengan Taliban yang pegang senjata, pakai sorban, dari jauh aja kita ngeliat, waduh gokil. Kayak gitu-gitulah. Sama medannya terutama. Medannya tuh di Afghanistan masih cukup parah banget sih. Itu yang tadi sempat saya cerita di awal. Saya tuh sempat melewati gurun selama hampir 5 hari. Itu jaraknya 1000 km. Tidak ada penginapan, tidak ada bengkel di situ. Ya benar-benar gurun. Adapun kalau kita ketemu kampung itu jarang sekali. Penghuninya masih sedikit. Kayak itu. Pernah ada insiden nggak sih selama naik motor ini? Naik motor kan ya kadang kita di kota sini aja, kadang tiba-tiba ada lah yang kesambar apa. Ini selama perjalanan di sana gimana? Kalau insiden yang parah gitu enggak sih. Kalau jatuh, tapi jatuh bodoh ya namanya kalau anak motor itu, yang sementara bukan jalan, salah posisi kaki akhirnya jatuh. Dan itu saya alami beberapa kali di Afghanistan karena di sana kan full gurun ya. Ya itu debunya itu kan tinggi banget, dan kita di bawah debu itu tidak tahu ada batu ada apa, jadi biasanya tergelincirnya di situ. Ada beberapa kali, 4-5 kali terjatuh. Cuman bukan sambil jalan tiba-tiba jatuh dan lain-lain. Itu bodoh-bodoh orang. Itu bodoh-bodoh. Kejadiannya di Afghanistan ya. Afghanistan. Di sana ada penginapan nggak sih? Ada penginapan. Cuman ya penginapan biasa. Sebenarnya penginapan biasa. Tapi kalau untuk di kota-kotanya seperti ibu kotanya di mana, Kabul kalau nggak salah. Di Kabul itu ya banyak juga hotel-hotel yang bagus, tapi tidak merata. Jadi ada beberapa tempat di sana itu yang termasuk yang di gurun tadi itu ya tidak ada penginapan lah. Jadi adanya warung-warung. Ya, kita nginepnya di warung. Dan memang warung itu memang ya tempatnya kayak kalau di kampung ada Pak Kampas apa lewat di situ. Nah, di situ mereka nginep. Memang warung tapi kita bisa nginep. Jadi walaupun beralaskan karpet aja, jadi
pengunjung lain ya jajar-jajar bersampingan di situ. Terus include makanan, biasanya pagi sarapan kayak gitu. Terus murah kayak 25.000 per malam sudah sama makannya kayak gitu. Oh, berarti enggak harus hotel atau penginapan kayak gitu. Kadang warung ya kalau misalnya ini. Dan memang rata-rata banyak kan yang kayak gitu. Iya. Khusus di Afghanistan sih. Kalau negara lain masih oke sih, masih oke. Iya. Nah, itu sepanjang perjalanan itu di negara mana dengan Ca ini yang sampai terpaksa stay beberapa lama gitu. Paling lama berapa hari? Yang pertama berapa malam? Yang pertama itu di Tajikistan. Tajikistan itu saya ada 3 minggu kali ya, 3 minggu stay di situ. Kenapa? Ya. Karena saya nunggu spare part datang. Nah, tadi itu seal shock depan itu saya tunggu dikirim dari Indonesia itu. Pengirimannya sekitar 2 mingguan lah. Terus ya ditambah pengerjaan dan lain, akhirnya sekitar 3 mingguan saya stay di Tajikistan. Yang kedua pas saya di Uni Emirat Arab di Sharjah itu. Di situ saya stay cukup lama, sebulan kalau nggak salah. Hampir sebulan, nggak sampai sebulan, hampir sebulan. Itu karena apa namanya itu? Frame motor apa namanya itu? Blok. Bukan, chassis motorku patah. Sempat. Iya, sempat patah. Sempat patah dan dibenerinnya di Uni Emirat Arab. Nah, makanya cukup lama di sana kayak gitu. Berarti itu tanpa perencanaan ya, biasanya kejadian yang di luar dugaan ya. Iya. Nah, saya coba kita selami lagi perjalanannya dengan Ca nih. Nah, itu perjalanan kadang kan kita kalau di jalan itu sering kayak ngomong sendiri, bicara sendiri, kayak menghayal lah kayak gitu. Apa sih yang di benaknya dengan Ca ini yang biasanya muncul kalau saat momen-momen sepi begitu? Ya tidak terlalu ini sih ya. Saya jarang menghayal kalau di jalan itu, benar-benar menikmati aja. Selain itu kan saya juga bikin konten juga kan. Saya selalu memikirkan pesan apa yang saya harus sampaikan ke penonton nih, informasi apa yang saya sampaikan, apa pengen saya sampaikan sama mereka tentang negara ini kayak gitu-gitu. Jarang menghayal sih, dan jarang berpikir macam-macam karena saking menikmatinya kali ya perjalanan. Karena saking excitednya melihat itu ya. Iya. Terus setelah sampai nih di Tanah Suci, perasaan pertama yang muncul itu apa? Nah sesampainya itu barulah meledak di situ. Kalau di jalan jarang kita sedih, menikmati betul. Tapi pas sampai, nah disitulah meledak. Ya, karena saya pertama kali umroh, pertama kali menginjakkan kaki di depan Ka'bah. Nah, melihat Ka'bah itu yang biasanya kita hanya lihat di TV, di TikTok itu banyak biasa loh. Nah, ini langsung di depan mata. Langsung saya bilang, lumayan besar ternyata Ka'bah ini. Habis itu saya pandang terus dan disitulah tumpah. Ya. Walaupun dengan orang lihat saya seperti ini, di sana langsung jadi mellow, nangis. Jadi terbayang-bayang itu perjalanan selama 7 bulan kayak gitu, tumpahlah semua di situ. Langsung saya sujud syukur. Itu pokoknya tidak bisa diungkapkan lagi lah. Pokoknya lumayan sedih, terharu lah. Gitu. Sekali ya. Tumpah semuanya di situ ya. Semua yang telah dilewati 7 bulan ini. Saya berpikir, ya Allah, ternyata saya yang pendosa ini diizinkan masuk. Sebenarnya saya ragu itu, bukan ragu ini ya. Saya ragu nggak diizinkan masuk itu mulai saya kan masuknya dari Oman ya, masuk ke Saudi itu. Pas masuk Saudi, saya bertanya sama diriku, saya bisa nggak masuk di Saudi ini? Jangan-jangan Allah ini tidak mengizinkan saya, orang pendosa seperti ini. Makanya haru pertama saya dapat itu ya setelah masuk ke Arab Saudi, karena saya pikir, ya Allah, ini ternyata ini sudah negara terakhirku, negara tujuanku asli di situ. Ya, dan puncaknya itu tadi di depan Ka'bah itu. Kayak gitu. Ternyata bisa sampai di Tanah Suci dan diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi rumahnya. Ya Allah, ternyata bisa. Jadi setelah itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Iya. Berapa lama di Saudi sebelum kembali? Saya di Mekah itu 6 harian. Terus saya
kan ke Mekah dulu. Ke Madinah juga? Ya, setelah itu saya riding lagi ke Madinah. Di Madinah lumayan lama, saya 2 minggu lebih kalau nggak salah. Karena kenapa lama di Madinah? Karena saya ngirim motornya itu dari situ. Jadi motor itu saya kirim balik ke Indonesia dari Madinah. Kayak gitu. Oh, berarti setelah selesai proses pengiriman lewat Madinah ya? Iya, lewat Madinah. Itu by udara? Iya, udara. Oh, berminggu-minggu prosesnya ya? Iya. Proses pengurusan apalah berkas-berkasnya agak ribet sebenarnya. Kalau untuk terbangnya sendiri 1 hari nyampe gitu. Cuman gampang masuk Saudi, keluarnya susah. Keluarnya susah ya. Jadi memang rencananya memang sampai di titik, terus habis itu pulangnya udah naik pesawat ya? Iya, karena memang ceritanya ini kan perjalanan motoran Indonesia tuh Mekah aja. Oh, ini bukan bolak-balik ya? Bukan. Karena kalau bolak-balik habis juga ya? Habis. Oh, itu. Dan habis juga itu 1,5 tahun baru sampai. Iya. Tapi rencana nanti akan dilanjutkan ya? Insya Allah akan ada trip selanjutnya. Ada trip selanjutnya. Nanti kita bahas itu kemana trip selanjutnya. Siap. Tapi saya mau cari tahu dulu dengan setelah itu perjalanan kan katanya gini, setelah kita merantau, setelah kita keluar, kadang kita itu sudah punya sudut pandang yang baru nih terhadap melihat apapun itu. Yeah. Nah, dari dengan Anca sendiri apa sih yang paling mengena dan sekarang kayak oh sekarang saya melihat sesuatu itu seperti ini gitu. Ada enggak yang seperti itu dengan Cak? Ada banget lah. Ya betul-betul selama kita di luaran sana di pikiran tuh banyak membanding-bandingkan. Ya karena di negaranya orang begini. Apa di negaranya kita kok masih begini kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak hal lah seperti kayak pungli di beberapa negara yang saya lewati itu hampir tidak ada sama sekali. Oh, hampir tidak ada. Itu kan bertolak belakang gitu, sama kita ya kan. Di sini ada aja ya. Iya, dan itu kan saya tahu banget kan karena saya kan 2 kali ke Indonesia. Ada aja. Oke. Jadi itulah yang paling menonjol itu sih. Karena hampir di setiap perbatasan yang saya masuki di tiap negara itu tidak ada pungli sama sekali. Jadi di saat kita bertemu juga dengan polisi-polisinya di jalan, tidak ada tuh yang tidak ada tuh yang menilang tanpa surat tilang ya kan. Tapi pernah ditilang? Enggak. Kalau di luar enggak. Jadi kalaupun saya ada pelanggaran seperti itu ya. Yang paling menonjol itu di Cina lah. Saya sering karena mungkin saya nggak tahu lah ya. Saya sering dicegat sama polisinya mereka, tapi bukan ditilang. Jadi mereka itu ngasih tahu. Jadi kalau di Cina itu seperti ini ya. Jadi kalian jangan seperti ini. Oh iya. Ya udah hati-hati di jalan. Silahkan melanjutkan perjalanan kayak gitu kalau mereka. Oh gitu. Kalau di Indonesia pernah ditilang? Iya, ada lah beberapa kali. Pernah ditilang kalau di Indonesia? Ada lah beberapa kali. Berarti itu salah satu pembedanya ya? Iya mungkin ditilang juga karena memang melanggar lah. Oh kayak gitu. Ya, baik. Kita cari aman aja nih. Dengan Cak, setelah pulang ke Indonesia, nah tiba-tiba nih dengan Cak langsung jadi baker umroh naik motor ya, berdiri di panggung, dapat penghargaan dari TikTok. Waduh, gokil sih. Itu gimana sih ceritanya sampai dapat motor juga kan? Oh kalau itu iya. Yang mana dulu nih? Coba yang award dulu. Gimana ceritanya? Itu dari TikTok Award. Nah kebenarannya memang sudah dihubungi sebelumnya ya. Itu saya pas di Uni Emirat Arab dari pihak TikTok yang ngasih tahu. Om Daeng ada kabar gembira nih. Om Daeng masuk salah satu nominasi di kategori ini nih. Habis itu bertepatan banget itu waktunya saya pulang ke Indonesia. Jadi kalau bisa nanti hadir di tanggal sekian kayak gitu. Itu nominasi ya. Nominasi. Saya juga nggak expect sih kalau pada akhirnya saya menang kan. Dan akhirnya pulanglah ke Indonesia dan menang. Dan karena saya nggak nyangka kalau saya itu menang ya. Jadi kan ada
5 kalau nggak salah 5 orang dalam satu nominasi kan, 5 orang, dan itu orang gede-gede semua. Saya belum main TikTok, mereka udah main TikTok, followernya gede-gede. Senior lah ya. Senior. Kita aja duduk sampingnya sungkan kan, ngelihat anakku aja kenal sama salah satu nominasi itu kan, ngefans lah sama itu. Jadi saya sudah nggak expect sama sekali. Saya juga berpikir saya udah jadi masuk nominasi aja udah senang banget, karena itu kan diantara jutaan kreator yang lain kan, bisa terpilih 5 orang itu, masuk di 5 orang itu aja sudah alhamdulillah banget. Dan pada saat diumumkan, karena nggak ada tidak nyangka kalau menang itu tadi, dan akhirnya tidak mempersiapkan apa-apa, pas disebut langsung bingung, saya jadi naik itu cuma berapa detik saya ngomong, karena nggak ada persiapan. Asli nggak menyangka, itu luar biasa sih. Itu alhamdulillah. Terus dapat motornya gimana? Kalau motornya itu apresiasi dari Yamaha Indonesia lah. Itu kapan di infonya bakal dikasih motor itu kapan? Itu kalau itu nggak tahu, kita nggak tahu. Jadi kalau Yamaha memang support sejak saya di Uni Emirat Arab itu, beliau support lah untuk perbaikan motor dan lain-lain. Dan waktu di perjalanan dia bilang kita mungkin baliknya ada mau nyambut lah Om Daeng nanti kayak gitu, hadir di beberapa acara juga. Tapi kalau untuk ngasih motornya memang nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, jadi nah baru 3 hari yang lalu tuh datanglah, kan saya sudah balik tuh ceritanya ke Lumajang, terus diundang lah ke Jakarta pas Jumat kemarin lah, datang ke situ tiba-tiba dikasih surprise satu unit Yamaha X-Max terbaru. Gokil, hampir 100 juta loh itu deh. Ya 80 jutaan. 80 jutaan kan. Gimana rasanya, Deng? Maksudnya kebayang nggak waktu awal pertama berangkat terus dapat pulangnya langsung dapat apresiasi sebanyak ini gitu? Kalau untuk TikTok dan lain nggak kebayang sama sekali. Ya saya cuman ngebayanginnya itu ya bisa sampai dengan selamat aja sudah alhamdulillah banget. Ternyata banyak bonus-bonus di belakangnya, kita masuk nominasi ini, dapat apresiasi ini, ya itu sangat di luar dugaan sih sebenarnya, nggak nyangka sama sekali. Iya. Luar biasa sekali sih Om. Dapat motor, terus sponsor juga dapat dong. Ya adalah alhamdulillah. Sekarang nih. Alhamdulillah adalah. Dapat lagi. Berarti tadi modal awal 150 juta, udah balik modal pasti ya. Ya alhamdulillah. Udah balik modal. Udah plus untungnya juga nih. Bicara untung rugi jadinya. Pokoknya alhamdulillah. Maksudnya banyak lebihnya. Oh iya. Banyak lebihnya nih. Pokoknya adalah lebihnya ya. Berarti sekarang ambasador dong atau gimana? Cerita statusnya gimana? Kalau di brand oli ya, saya brand ambasador dari udah hampir 3 tahun ini sama brand Lupromax ini andalan saya emang dari dulu, support dari benar-benar awal-awal ngonten keliling Indonesia itu kita sudah sama mereka, sampai perjalanan kemarin pun support paling depan. Nah itu Lupromax tuh brand biasa. Yang tidak menunggu Deng Anca besar dulu baru mensupport. Nah itu dia makanya saya bilang dalam diriku saya akan setia sampai kapanpun sama kawanmu, sama kalian kayak gitu, karena dia memang benar-benar dari awal dampingi kayak gitu. Gitu. Tapi apa sih yang mereka lihat, Deng? Kenapa sampai milih Deng Anca ini? Oh ya kita support dari awal gitu. Nah itu juga saya kurang tahu ya, karena benar-benar saya kan terlalu berisiko Deng Anca, karena maksudnya mereka harus ngeluarin sesuatu tapi Deng Anca waktu itu kan belum terlalu populer gitu. Nggak tahu ya, mungkin dari situ, mungkin dari awal mungkin dia sudah ngelihat potensi kali ya di situ. Om Daeng ini akan bisa membawa brand kita lebih besar kali ya, mungkin kayak gitu ya. Aku kurang tahu pertimbangannya apa. Nah berarti setelah selesai di menuju Mekah ini, apakah akan dilanjutkan perjalanannya dengan Cak? Tentu iya dong. Sesuai dengan yang saya bahas di awal, saya itu punya impian lah, itu pengen keliling dunia pakai motor matic. Motor matic ya. Tentunya kita akan lanjutkan dong. Lanjutkan. Ini pemanasan tadi, kemarin tuh pemanasan. Berarti berarti melanjutkan, berarti nanti startnya dari Mekah. Ya, jadi kita karena motornya yang kemarin kan
sudah dikirim balik ke Indonesia karena kondisinya juga seperti itu. Untuk jangka panjang saya pikir sudah tidak memungkinkan. Jadi nanti kita mau kirim motor kita yang baru nanti motor ke baru, Saudi. pakai Iya motor dong, baru iya ke Saudi. Iya. Terus dari Makkah itu rencananya kemana? Insya Allah kita akan menuju ke Eropa, ke London, insya Allah. Eropa, sampai London ya. Iya, sampai Berarti London. nanti dari London baru balik Indonesia lagi. Balik lagi, nyusun rencana lagi untuk selanjutnya. Itu udah ada sponsornya berarti? Udah ada sponsornya? Ya, ada. Udah nggak pakai modal pribadi lagi berarti ya? Luar biasa sih dengan Cak, dari yang awalnya modal pribadi akhirnya sekarang berlimpah sponsor lah boleh dikata gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, aku juga mau sih dengan Cak kalau disponsor gitu kan dipakai gitu kan. Udah hobi juga ya kan. Nah itu dia hobi soalnya jadi gak beban. Iya, hobi yang dibayar. Ya. Wih, enak banget itu. Siapa yang gak mau ya? Iya. Oke. Nah, kalau ekspedisi berikutnya berarti udah nyiapin semua ya? Sejujurnya untuk ke Eropa besok saya itu belum ada persiapan sih ya. Karena saya itu pengen, ini kan baru bulan kemarin banget saya nyampe Indonesia, saya benar-benar pengen istirahat dulu. Jadi untuk gambaran ke Eropa itu sejujurnya saya belum mempersiapkan. Saya juga belum riset tentang negara-negara yang akan saya lewati, belum sama sekali. Cuman insya Allah ya garis besarnya begitulah, arah ke London itulah. Oke. Berarti dari sini berarti perencanaan juga paling penting ya. Wah itu sangat penting banget sih. Penting. Biar nggak mutar balik di negara orang kan lucu. Dan dari pengalaman ke Tanah Suci ini, berarti Deng Anca ini juga udah bisa tahu nih kira-kira mana nih yang harus dinaikin budgetnya. Itu kan kita bisa budget. Ini misalnya budget penginapan harus lebih naik lagi, atau dari Deng Anca sendiri menurut nanti kedepannya ini lebih mau fokus kemana nih dari evaluasi yang kemarin? Evaluasi tetap ada, apa-apa yang nggak penting seharusnya tapi saya bawa kemarin kayak gitu-gitu. Contoh-contoh apa itu? Seperti mungkin saya tuh banyak bawa alat outdoor yang sebenarnya tidak terlalu berfungsi di jalan. Ya sebenarnya seharusnya alat outdoor itu yang penting-penting aja lah, seperti tenda yang bisa dipakai kondisi darurat. Saya itu sampai bawa seperti kayak kursi, meja dan lain, yang meja lipat-lipat itu. Nah, sebenarnya kan nggak terlalu penting dan menu-menuhin lah. Dan banyak semuanya kayak riding gear yang seharusnya tidak cocok untuk perjalanan saya kemarin. Nah itu mungkin akan dievaluasi, ya kita upgrade lah yang lebih cocok kayak gitu. Ini juga sekaligus mengundang brand-brand biar lebih proper lah untuk riding gear-nya untuk ke Eropa gitu. Riding gear itu harus utama ya, diperhatikan. Sih, keselamatan soalnya. Betul. Nah, berarti Deng Anca ini menunjukkan bahwa memang berani itu bukan sekedar nekat tapi terencana. Iya betul. Gimana pendapat Om tentang itu? Ya, karena banyak orang sekarang juga yang berpikir ya udah nekat aja, gas aja gitu. Saya sependapat banget sih soal itu. Kalau modal berani aja, ya banyak di luar sana yang berani. Tapi yang punya perencanaan yang matang itu sangat sedikit dan banyak terbukti di luar sana. Nah, itu juga buat evaluasi saya untuk perjalanan kemarin ke Mekah, karena banyak teman-teman yang sebelum saya itu yang mencoba ke Tanah Suci naik motor sebenarnya. Ada beberapa. Dan banyak juga di antara mereka, tidak sedikit dari mereka juga yang gagal. Nah itu modal berani tapi kurang perencanaan. Nah itu jadi bahan evaluasi buat saya sebelum berangkat. Ya saya nggak mau seperti mereka kayak gitu. Ya persiapan matang itu paling penting, terutama di rute perjalanan. Itu harus dipecahkan betul-betul gimana rute yang paling aman dan bisa dilewati. Kalau enggak, kan kebanyakannya yang gagal kemarin tuh stuck di Thailand karena mereka kurang riset. Ternyata negara Myanmar itu tidak bisa dilewati dan rencana mereka itu
masuk Myanmar. Nah kalau akhirnya tertahan di situ dan dia mau masuk Cina, dia nggak ada persiapan masuk Cina, akhirnya kan putar balik. Ada beberapa lah yang sudah putar balik kayak gitu. Ya. Itu pesan buat teman-teman mungkin yang mau mengikuti jejaknya Deng Anca untuk melakukan touring ya. Ya, persiapan yang matang wajib banget. Ini kalau nantinya setelah pencapaian dari Deng Anca ini, mulai dapat award dari TikTok, kemudian award ya, kemudian udah sponsor yang melimpah ya. Di luar dari itu Deng Anca, sebenarnya Deng Anca ini nantinya setelah ini semua dilewati ingin dikenal sebagai apa atau siapa gitu. Gimana ya? Apa peninggalan yang Deng Anca yang pengen tinggalin bahwa oh ya itu Deng Anca tuh. Saya pengen dikenal sebagai salah seorang pria asal Makassar yang berhasil keliling dunia pakai motor yang nggak umum, pakai motor matic. Itu sih yang saya pengen dikenal seperti itu ya, dan mudah-mudahan terrealisasi lah kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu. Pengennya terus sebagai jadi orang pertama nggak sih? Kalau untuk keliling dunia pakai matic iya mungkin orang Indonesia lah ya. Kalau ke Mekah pakai motor matic ada. Gitu. Terima kasih. Deng Anca, Om Daeng ya, kita kenal dari sebagai Om Daeng atas kesempatannya hadir di Cerita Masyarakat. Hati-hati di jalan untuk next tripnya. Nanti kita saling berkabar. Banyak juga followersnya mungkin menunggu kabar dari Deng Anca ini, gimana update-nya. Insya Allah mudah-mudahan tercapai seluruh niat baiknya Deng Anca ya. 27.000 kilometer melintasi 12 negara. Ya, cerita Om Daeng atau Deng Anca menunjukkan satu hal, mimpi yang sejauh apapun tetap bisa dimulai dari orang yang bisa, yang berani, ya, nekat tapi penuh dengan perencanaan. Semoga obrolan ini menjadi bensin tambahan untuk menyusun rute hidup kita sendiri, entah melalui motor, melalui kerja, atau melalui cara lain untuk pergi jauh tanpa lupa untuk pulang. Saya Andi Matuju pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Masyarakat selanjutnya.